Mas lihat postingan status di FB kru HM ribut sama BJU, biasa, namanya orang di jalan. Mereka punya cara sendiri buat nyelesain. Gak usah ikut-ikutan. Ada api pasti ada, ada asap pasti ada api. Mas apa bener ngelahirin itu termasuk judi? Kan nyawa taruhannya. Mungkin andai kata orang melahirkan itu termasuk judi apa enggak, gue yakin itu akan jadi judi yang dihalalkan sama Allah. Mas bisa diasuransikan enggak? Realistis DP 60% punya risiko lebih lebar ya mas. DP mu ada enggak? Uangnya ada enggak? Kan tadi gue bilang minimal. Kalau Pak Haji lebih dari itu DP-nya. Pak Haji ringan banget. Tapi gue tadi bilangnya minimal. Karena banyak pengusaha-pengusaha sekarang yang jahat boy. Gue kasih tahu jahat. Mereka bermain di pasar kelas sasis abu-abu, udah gitu harganya diaping. Misal harganya 2M, mereka ngajuinnya 2,5 M, 2,4 M. Ntar lebihannya dipakai buat nge-DP-in. Gua nggak perlu nyebutin nama PO-nya apa aja. Makanya pada kusut. Karena usahanya dari awal nggak pakai modal. Gunain cara-cara kayak gitu, ngaping harga. Harga 2M dibilang 2,5, ntar 500 dipakai buat DP, dia ngasurnya 2. Sakit nggak? Tadi gue bahas apa ya? Bilangnya apa tadi ya? Oke, bagus tuh tadi pertanyaan tuh. Oh, bis diasuransikan nggak? Nah, ketika bis lu itu masuk ke bank, lu leasing, lu ngambil utang di bank, bis itu wajib asuransi. Wajib asuransi. Minimal TLO. TLO itu apa mas? Total loss. Jadi lu cuman bakal dapat uang pengganti kalau bis lu hancur 100%, 80% atau 75% ke atas, 80% lah rata-rata. Kayak bis kebakar, bis was nggak karuan, pokoknya hilang lah, bikin nggak bisa dipakai lagi. Tapi selama bis lu utang, setelah utang kagak ada yang asuransiin boy. Kenapa kok perusahaan bis nggak mau all risk mas? Yang kalau keserempet terus lecet diganti sama asuransi. Gila apa? Lu tahu biayanya Alris 3%, 4% dari harga sasis, harga bis. Misal harga bisnya 2M misal. Kalau lu 3% aja berapa ya? Tuh agak kali 3%. 60 juta satu bis. Lu bayangin aja. Satu bis 60 juta, kalau bisa ada 100. 6 miliar cuma buat asuransi doang. Mana ada perusahaan bisa mau. Makanya kayak kemarin gue bilang, Pak Haji bisa kebakar, ya diklasin aja. Karena apa? Ya bisa udah lunas, mau gimana? Emang ada asuransinya? Kagak ada. Paham ya? Makanya jangan suka ngomong bis kecelakaan, Allah tenang, asuransi tai kucing. Perusahaan bis mana yang pakai asuransi Alright, gue pengen tahu. Kagak ada boy, rata-rata TLO karena itu jadi syarat pengajuan leasing. Paham ya? Terus jaminannya apa mas pinjam sebanyak itu? Nah, tergantung. Makanya tadi gue bilang, bunganya semakin kecil biasanya persyaratannya semakin sulit. Karena nih gue kasih tahu, sejak beberapa PO bangkrut pilot dulu itu, yang banyak faktor kecurangan, penggelapan, permainan di finansial dan lain-lain, kepercayaan perbankan sama dunia transportasi itu terus terang berkurang banget. Makanya rata-rata BPKB itu cuma jadi jaminan pendamping. Lu harus punya sertifikat tanah, harus punya apa, kecuali leasing atau BPR ya. Tapi kan makanya gue tadi bilang, semakin gampang cara dapetin utang, semakin besar juga bunganya. Apakah masuk pembiayaan MTF? Oh masuk, banyak banget gue di MTF. Mas di save live-nya nggak mau, gue hapus ini live ini ntar. Mas 5,5 PP, kan tadi udah gue jelasin, 5,5 itu cuma solar, etol sama gaji karyawan, sama pengeluaran bis kayak nyuci, beli parfum, beli apa, situlah.
Mas bahas Parwis dong. Parwis tuh lebih mudah boy, karena kan tadi gue udah bilang kalau akap ya akap bis lu keluar dari garasi udah kelihatan tuh, kayak Kudus misalnya, bis gue ini yang di Kudus ini keluar dari garasi, satu bis aja keluar udah kelihatan 5,5 juta keluar keluar ya. Terus income-nya mas ya nggak tahu, tergantung terlakunya berapa kursi. Tapi kalau pariwisata bis lu keluar dari garasi lu udah pasti dapat duit, datang satu orang berangkat satu bis. Begitu cara. Apa itu no? Hah? Apa tambah itu? Terus itu ya? Kok dimakan ini? Kok nggak merah? Enggak, ini enggak di sana. Kalau AKDP gimana? Sama aja, tinggal hitung pengeluarannya aja. Ongkos paketan barang yang masuk bis dihitung enggak, itu mah buat karyawan kan, buat kru kan, bagasi kanan ke atas mah sama aja, kamu tinggal hitung pengeluarannya aja, hitungannya sama rumusnya, tinggal jumlahnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangannya luar biasa bisnis. Iya. Ya sebegitu itu. Makanya kalau perusahaan-perusahaan baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun alah. Boy, mereka belum menemukan hal terberat dalam usaha bisnis. Lu bakal menemukan waktu masa-masa terberat itu masa transisi dari dekade pertama ke dekade kedua. Di saat bis lu umurnya udah 10 tahun, udah 11 tahun, itu baru masalahnya banyak. Untungnya dari mana mas? Makannya ya panas itu neon muka gue gosong. Udah biarin. Makanya Pak Haji tiap hari puasa boy, 20 tahun 21 tahun puasa Pak. Tirakat, ngirit hidupnya. Saya mas jangan bebasin kru bawa paket, yang lain pada nyebut kalau bawa paket. Mas 250.000 buat mereka makan, jajan di terminal dan lain-lain, paling bawa pulang 200.000 kalau mereka 1 bulan mas, jalan paling rata-rata cuman 10 pp ya kan, 1 bulan kan 15 pp kan, paling bikin rata-rata 10-12 pp mereka. 200.000 kali 10 pp 2 juta buat ngidupin bini 1, anak 2, anak 1 sekolah, nggak cukup. Gue ngerti banget, aku ngerti banget kalau supir-supirku tuh, driverku gajiannya nggak cukup, makanya aku kasih mereka paket. Paham ya? Jadi mereka nggak ada alasan untuk mencuri atau nggak ada alasan untuk berbuat atau bekerja seenaknya sendiri, karena mereka sudah dicukupin banget.